Oke, kita akan review siang hari ini gold karena ini hari Sabtu, saya lagi kosong jadi bisa bikin review nanti saya upload juga ke YouTube supaya kita bisa melihat bersama-sama apa yang sedang terjadi oleh gold ini di Agustus ini yang sudah pecah rekor lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan gold ini secara bulan walaupun masih setengah bulan ya, jadi masih ada 2 minggu lagi ke depan itu dia udah pecah high-nya udah dipecah high-high. High low-nya pun udah pecah juga ya. Jadi dia masih bulan Agustus ini pasti di atas bulan-bulan sebelumnya. Jadi dia ada target dia di mana di atasnya. Jadi kalau kita masuk ke minggu ini, kita masuk ke mingguan ya. Karena ini udah jebol ya. Ini udah break ATH baru. Hari ini 2507 sampai seberapa dia terbangnya. Kita lihat secara weekly. Secara weekly dia, ini saya takutnya nih kalau weekly ini udah pasti udah tutup ya. Berarti hari ini tutup ya. Berarti ini rally base rally. Berarti ini rally base rally. Rally base rally. Ya, jadi rally base rally. Jadi minggu depan kemungkinan besar dia masih akan naik kemungkinan besar ya. Kalau melihat dari secara eh, indikator ini candlestick rally base rally. Ataupun kalau sampai dia itu menjadi base lagi, either dia menjadi doji atau dia menjadi rally lagi ya, bullish maksudnya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, kalau kita perhatikan sampai seberapa dia terbangnya, gold ini, kan ini 2507 ya. Nah, kalau kita perhatikan dia setiap kali dia break, ini secara mingguan ya, secara mingguan kita lihat, ini dia udah base-nya udah lewat, ranging-nya udah lewat ya, sideways-nya udah lewat ya. Ini coba saya ganti XAU USD yang panjang apa oh ada. Nah, ini oh ada lebih panjang sama juga. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dia ini sudah break. Ini kan sebelumnya ini tahun 2020. Ya, dia bermain di area sini. Ya, ini area besar. 4.600 poin. Pips, berarti 463 poin. Nah, kasih tanda ya, ini rangingnya itu 4.600 pips secara ranging. Oke, nah dia udah break ini nih. Berarti udah break yang pertama sini dia udah break. Jadi ranging pertama udah break. Nah, ini sebelumnya ranging sebelumnya nih. Ini ranging sebelumnya di sini juga. Ini berapa pips? 3.800. Ya, jadi ini yang bermain di ranging-ranging terus ya. Jadi ranging break, ranging break. Ini kan ranging break, ranging break. Ya, ini kan ranging, dia break, ranging lagi, dia break lagi. Apakah ini menjadi ranging? Kemungkinan besar menjadi ranging. Menjadi ranging artinya dia menjadi range ya. Nah, begitu. Selama beberapa tahun ke depan ini kemungkinan seperti ini ya. Jadi harga untuk balik ke sini itu kecil kemungkinannya. Untuk balik ke 1800 itu kecil kemungkinannya ya. Bahkan mungkin dia hanya cuman mampir di ranging aja. Ini 2000 nih ya. Jadi kalau kita patokannya sini 2100.
41,43. Ya, 21,43. Kita lihat bulannya, coba balik lagi ke bulan. Ya, dia masih. Ya, ini ada di sini. Berarti ini ada gap yang dia harus penuhi nantinya. Paling mentok-mentok ke sini ya. Nah, ini kalau orang SMC bilang apa? Fair value gap ya, monthly. Sampai sini ya. Nah, ini adalah patokan bawahnya. Jadi harga untuk di bawah sini sekali kecil, kemungkinan untuk ke balik ke 2000-an. Kecil ya, kemungkinan kecil kemungkinan. Jadi dia mungkin akan bermain ranging lagi nih. Kalau melihat pola-polanya seperti ini. Ranging, break, ranging, break. Ya, jadi dia akan main lagi di ranging lagi nanti. Nah, rangingnya sampai kapan? Ini belum terbentuk rangingnya. Jadi kita biarin aja dulu market mau kemana kita biarkan saja. Tapi udah pasti patokannya mungkin akan dia balik ke daerah sini lagi. Ya, tapi kita lihat juga secara weekly-nya. Coba ya, saya lihat ya. Line chart masih bisa ke sini. Oke, sini juga masih bisa nih. Besar ya. Area-area ini kita tandain dulu aja. Jadi kalau sebagai patokan kita sini. Ini secara monthly. Di sini kecil ada. Oke, ini dulu satu. Ini saya tambahin dari bawah. Sini gak ada. Kecil sekali ini. Ini area-area demand. Ini 235 sampai 9. Walaupun ini kecil kemungkinannya dia ke sini ya. Tapi nggak apa-apa kita tandain aja. Kalau dia terjun itu mentoknya dasarnya di sini. Lembahnya di sini lah. Oke, nah sekarang kita masuk ke weekly. Kita perhatikan weekly. Nah, weekly ini dia akan membentuk ranging baru lagi. Ya, betul benar. Ya, benar dia akan masuk ke sini. Saya ambil bawahnya lagi deh. Diperkecil terus ya. Ini semoga dapat nih ya. Semoga dapat someday ke sini. Saya nggak tahu kapan ya. Tapi kan market namanya ya. Tapi kita kasih tanda aja. Karena ini long term bisa 3 tahun, bisa 2 tahun. Area di sini dan di sini. Perkecil aja ya. Ini adalah area untuk kita buy. Ini sekali lagi analisa untuk jangka panjang ya. Long term. Ya, kasih namanya demand lah ya. Demand sini. Demand 2. Ini demand 1. Entah harga kesini atau enggak kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti kita tandainnya dulu area-area yang bakal menjadi target. Kalau dia turun sampai seberapa patokannya di situ. Sedangkan kenapa saya bisa ngomong di sini ada kan di sini ada demand. Jadi sebelah kirinya ada. Sedangkan kalau kita bicara atas, jadi kalau kita bicara atas ini adalah daerah hampa nih saya bilang ya. Daerah hampa. Karena di sini nggak ada sama sekali. Ke sampingnya itu ke kirinya nggak ada. Bahkan ke kiri sekalipun tidak ada sekali. Zaman sebelumnya pun nggak ada. 10-20 tahun sebelumnya belum ada. Jadi ini kosong nih. Area ini kosong.
Nah, area kosong ini saya nggak punya SNR ataupun saya nggak punya SND. Jadi sebagai seorang trader SNR atau SND itu nggak tahu di sini di mana. Karena belum ada patokan sebelumnya, historinya nggak ada. Nah, kalau history nggak ada, berarti kita nggak bisa pakai SND ataupun SNR untuk berikut sebelumnya untuk berdasarkan history ya, kecuali pakai indikator. Nah, jadi kembali lagi tadi seperti saya bilang, ini kalau kita perhatikan ranging itu 4.600. Sebelumnya rangingnya 3.800. Ya rata-rata berarti sekitar 4.000 lah kalau dibagi dua ya rata-rata ya. Andai kata 4.000 lah rangingnya. Jadi kalau kita bicara 4.000, contoh ini kita ngomong di sini deh. Atau di sini sampai demand sini ya. Atau ya sementara sini dulu patokan karena sini paling rendah di sini. 4.000 berarti kan di sini ke sini 4.000. Kita cari patokan 4.000 aja. Ini 4.000 turun. Ya segini kurang lebih. Nah ini dia. Nah ini adalah area ranging berikutnya lagi. Jadi ini kalau kita bicara kasih nama ya, kasih tanda. Ini ranging satu ya. Ranging 2000, 2000-an. Tahun 2000-an. 2010-an. Top. Oke. Ini ranging tahun 2000, 2010-an. Ini ranging tahun 2020-an. Si top juga di atas. Tahun 2020 sampai 2023. Ya, tiga pas tuh. 2024 tidak terbang deh ya. Kalau ini 2013 sampai 2019. 2013 sampai 2019. Ya. Nah, ini adalah berikutnya lagi ranging lagi nih. Ranging tahun 2024 sampai taruh 4 tahun atau 3 tahun lah ya. 2027 berarti. Berarti sampai 2700. Jadi ini patokannya di sini 2700. 2700. Ini 2000. Yang ini dia 2700. Nah, seperti ini. 2700. Lumayan ya. Lumayan besar karena ini 400 poin atau 4000 pips. Jadi targetnya mungkin gold akan bermain di sini. Atau dia begini dulu, atau dia begini. Nanti kita lihat. Yang pasti dia berada di daerah sini dulu. Kalau berdasarkan histori ya, sekali lagi makanya saya bilang ini ruang hampa. Ruang hampa dan pola ini baru terbentuk. Kalau secara price action. Itu menurut eh, analisa saya yang saya lihat secara polanya dulu ya. Nah, berikutnya lagi. Secara gerbang-gerbangnya itu udah dapat ya. Jadi secara gerbangnya itu udah dapat. Coba saya pakai yes. Jadi kebaca ya. Ini ranging tahun 2024 sampai 2027 untuk 3 tahun mendatang. Jadi kemungkinan dia kan ini kan support di bawah nih. Ini kalau kita bicara support ya. Support di 2283. Oke. Lalu resistennya itu di sini 2700. Tapi ke 3000 belum ya. Resisten ini kasih ke kiri, ke kiri. Ya, supportnya 2283, resistennya di 27.
2.700. 3 tahunan ya, berarti ini sampai 2027. Ya, sini kurang lebih. Jadi ini adalah pattern. Kalau berdasarkan histori ya, sekali lagi ini disclaimer ya, mungkin aja tidak terjadi. Mungkin aja dia terjun. Mungkinnya begini, gitu ya. Tapi selama polanya belum terbentuk, kita asumsi dulu seperti ini. Karena berdasarkan pola, tadi saya bilang, ruang hampanya di sini ruang hampanya ya. Jadi kita belum bisa patokan juga. Selama dia belum bisa jebol support di 23 berarti ya. 2283 ini belum bisa jebol, berarti dia akan turun ke sini. Coba lagi naik. Area sini menjadi patokan dia seperti ini. Ya, ini kalau kita perhatikan nih, supportnya dia nih. Ya. Nah, ini nanti bisa berubah-ubah ya. Jadi ini saya kasih kotak dulu. Nanti kita setiap bulan atau setiap ada perubahan atau setiap minggu kita coba akan patokan dari sini. Nah, ini kurang lebih seperti ini patokannya untuk analisa kita secara singkat, garis besarnya dulu ya. Kenapa saya nggak langsung detail? Karena kalau kita itu perhatikan, kalau langsung detail bingung. Jadi kalau kita bicara bulannya, bulan udah jelas, mingguan udah jelas juga, ada ranging 4.000, rangingnya kurang lebih bisa 4.000 lebih, bisa mungkin bisa ke, kalau dia menggila bisa sampai ke 3.000 ya. Tapi sementara saya ambil rata-rata 4.000 dulu. Saya ambil rata-rata 4.000 pips dulu. Ya, berdasarkan histori dibagi bagi dua 4.000 pips. Berarti bisa ke 3.000 nggak? Mungkin aja ya kalau dia sampai 4.300. Tapi nanti kita lihat ya. Sementara ini dulu, jangan terlalu andai-andai juga. Biasanya tuh gold bikin panik. Pak Jo ini langsung bisa ke 2.700 Pak Jo, belum tentu. Ya, dia pasti akan koreksi dulu. Nah, sekarang kita perhatikan secara weekly-nya ya. Tadi saya bilang weekly, rally base rally. Ya, rally, ini rally base rally, rally base rally. Jadi ini berikutnya apa? Bisa rally lagi, bisa bull, atau bisa doji. Nah, apakah langsung terjun Pak Jo ke sini? Nah, menurut saya sih kecil kemungkinannya sampai polanya belum terbentuk. Nah, jadi cara gimana? Caranya gimana? Jadi sementara sih saya ambil ambil gampangnya aja ya. Jadi kan ini banyak yang bertanya, Pak Jo ini apakah bisa ke 2.700, apakah 2.600, apakah besok minggu depan langsung terjun gitu ya. Jujur nggak ada yang tahu. Siapapun juga nggak ada yang tahu. Trader manapun nggak ada yang tahu. Ya, karena market maker yang membentuk ini. Ya, karena ini bukan gambling, bukan coba-coba atau analis saja, tapi kita patokan dulu aja dari angka. Karena ini hampa, karena ruang hampa tadi saya bilang. Nah, selama ruang hampanya belum terdeteksi, jadi kita hanya bisa berpatokan apa yang terjadi di next-nya aja. Jadi nggak bisa look to the left. Kalau SND kan, trader SND, look to the left. Ini nggak bisa. Saya nggak bisa look to the left karena left-nya kosong. Mana ada left-nya? Kosong semua tuh, hampa tuh. Kayak di angkasa. Ya, ini bener kata orang, ini the moon. Karena dia nggak ada apa-apa di sininya. Nah, apakah moonnya di sini, apa moonnya di atas? Gitu ya, untuk saat ini. Nah, kalau kita patokan dari analisa saya, saya balikin lagi ya. Nah, ini patokan dari kita. Maka kalau saya perhatikan dari saya punya laporan TMG itu di ujungnya ya, kita bicara ujungnya ya, kita bicara ujungnya. Kita bicara ujungnya yang sini atas semua nih. Oke, bulan Juni ini terlalu besar ya, sebentar saya kecilin dulu. Coba di satu.
Nah, ini dapat nih, ini satunya ya. Nah, jadi patokan kita adalah sebenarnya di sini 2535 dan 2570 dulu. Itu tahap pertama. Ya, jadi coba saya geser. Nah, ini dia. Sebenarnya beda ya. 25, 30 sampai 25, 38 atau 39. Nah, gini deh 29 sampai 29 deh ya. Ini pertama supply pertama, ini supply kedua 65 sampai 80. Sebentar saya kasih nama aja ya, biar gampang ingatnya dua ini deh. Karena ini ruang hampa, TC. Pokoknya sekarang kita patokannya ruang hampa. Jadi ini semua berdasarkan asumsi ya. Karena nggak ada patokan kirinya, jadi kita pakai indikator resisten, support and resistance. Secara mingguan, bulanan, tahunan, dan semesteran, dan quarter. Nah, kalau market sudah masuk ke area sini, 2525 sampai 2540, atau 2665 sampai 2580, nah itu boleh kita mencari area sell. Oke, itu dulu deh. Satu-satu dulu ya. Saya nggak mau terlalu ambisi untuk memberikan analisa yang nggak jelas. Karena ini patokannya sini dulu. Sampai seminggu depan. Jadi kita bicara 19 sampai 23. 23 Agustus. Ya sini benar. Kurang lebih sampai sini ya. Lalu, karena ini dia pasti harus turun. Turun dulu. Walaupun dia naik ke atas, dia harus turun. Seperti ini ya, patokan yang kita berdasarkan pola nih. Sebenarnya gampang untuk melihat analisa gold berdasarkan histori. Sekarang kalau dia udah tembus atas, ATH baru, ATH baru, ini ATH baru, ATH baru, tapi nggak langsung turun. Dia ada sesuatu yang candle berikutnya lagi, kasih tanda. Ini nggak sama, ATH baru, kasih tanda. Ya, ini luar biasa ini ya, 500. Nah, jadi untuk mengetahui kapan dia terjunnya, biasanya kalau full body begini, full body antara dua, dia bikin satu tanjakan lagi baru terjun, ya. Jadi kalau kita zoom ya, ya ini ya, dia bikin satu tanda lagi, dia mantul, terjun gitu ya. Nah ini tanda inilah yang kita pakai. Jadi sementara belum ada secara daily yang membuat dia mau turun. Jadi kita bakal analisa nih setiap hari nih ya. Jadi nanti di SDXM saya coba share daily atau H4 punya chart di mana sudah terbentuk seller masuk. Ya ini belum masuk seller. Seller belum masuk, masih buyer. Kalau buyer 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 masih strong ya, masih strong. Jadi kalau buyer masih strong, maka masih naik. Maka masih naik karena bayarnya masih strong. Itu ya. Patokannya itu aja. Kita gampang banget analisanya, nggak usah pakai aneh-aneh. Bacakan dari candle aja. Karena candle itu mencerminkan. Kalau orang price action, pasti baca dari candle.
Ya, nggak aneh-aneh ilmu apa ini, apa ini, apa ini gitu-gitu. Ya, jadi simpel aja. Selama dia masih bullish, berarti dia masih bull, masih kuat. Nah, sekarang bullnya itu masih nambah terus, masih kuat banget. Sampai kapan? Sampai terbentuk pola CS. Ya, sampai ada CS bearish. Selama belum ada CS bearish, maka belum bisa gold terjun. Jadi kalau kita mau nge-sell, boleh gak Pak Jo nge-sell? Jangan nge-sell di sini. Kalau mau nge-sell, mendingan di daerah sini. Di 225 atau daerah 2530 40. Tadi patokannya saya tadi di 24, sorry, 2535 ya. 2535. Nah, 2535. Itu boleh tuh cari sell di situ. Atau 2534. Kurang lebih gitulah. Ya, 2534, 2535. Itu boleh cari sell. SL-nya berapa? SL-nya di atas ini aja. 100 atau 200 atau 300 pip. Sebaiknya paling masih 600 pip. Sorry, 300 pip. Supaya tak dapatnya 600. Jadi 1:2 atau 1:3. Gitu ya. Atau 1:1 pun boleh. Nanti kita cari area sell di sini. Kalau dia masuk ke sini. Saya berharap dia naik dulu ke sini. Kita cari sell di sini. Nah, itu terjun bisa bisa ribuan pips. Terjunnya bisa ribuan pips. 1.000 pips nih. 980 pips. Bahkan 99 poin atau 9, 1.000 lah. 1.000 pips. Jadi kalau dia sampai sini, target itu masuk ke dalam lagi. Ya ini kalau patokan, tapi kalau menurut saya sih dia patokannya ke sini dulu nih. Dia akan mencari sini dulu nih. Nah, oke, saya kasih tanda demand-nya secara ini dulu ya. Demand secara ini dulu aja nih. Ini kan di sini ada demand. Supply menjadi demand gitu. Jadi market masuknya di sini, area sini dulu. Berapa pips kita lihat ya. 600 sampai 700. Cari buy di sini boleh. Ya, cari buy di sini. Jadi kita kasih tanda ini adalah area buy demand. Tapi tunggu konfirmasi ya, jangan entry dulu, tunggu konfirmasi. Apa konfirmasinya macam-macam ya, bisa CS candle, bisa chart pattern, ataupun bisa yang lain-lain. Jadi seller belum masuk. Jadi kalau kita mau cari sell di sini, di supply, ini supply, supply 1, supply 2. Kita nggak bicara kenapa dia terbang ya, karena itu hanya Tuhan dan market maker yang tahu. Nggak ada perang, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia terbang. Ya, nggak ada news malah semalam. Terbang. Berapa pips nih dia dari sini? 600 pip hampir. Biarin aja udah. Yang udah terjadi, terjadi. Sekarang kita, kesempatan kita apa? Mencari peluang untuk cari sell. Mencari sell di atas, berarti. Cari sell di atas. SL-nya sih saya bilang kalau kita mau 2534 harus berani ya. Karena ini kita lawan tren. Dan ini hampa, saya bilang tadi hampa. Ruang hampa, sebelah kirinya hampa. Look to the left-nya nggak ada. Ya, secara orang price action itu nggak ada patokan, jadi susah kita. Jadi kita berdasarkan indikator. Nah, jadi kalau mau SL berapa? Saya sih selalu patokan 300 pip aja dulu. Jadi di 2565 itu SL. Kalau berani ya, kalau nggak berani jangan. Entry-nya di 2534 atau 33 boleh lah. Takutnya nggak kejemput. Nah, 33 atau 30 gak boleh. Kalau mau 30 lah. Ya, 30. Entry sell di sini 25 30 entry sell. Tapi nanti hati-hati kalau di sini dia ada pola tadi saya bilang sini ya. Kalau udah ada seller baru kita bisa entry. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Ntar sebentar saya ajarin caranya. Kita analisa dulu sini. Oke, jadi Pak sekarang saya mau sell sekarang. Boleh ke Senin saya sell? Jangan dulu. Senin jangan sell dulu. Takutnya scalping boleh ya kalau scalping. Tapi kalau mau semi swing, terlalu gambling ya. Terlalu berjudi. Karena di sini bisa aja doji ya. Bisa aja doji. Bisa aja doji nih. Biasanya kalau kenceng gini, Senin tuh slow. Ini kan tadi 600 pip ya. Jadi Senin itu mungkin cuman
300 atau 200 pips. Nah, jadi kalau kita patokan Senin itu 200 pip. Saya sih berharap dia jemput. Jemput di sini langsung terjun. Jadi Senin jemput, Selasa terjun. Ya, saya berharap gitu ya. Senin jemput, Selasa terjun. Sampai Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Berharap Pak ya. Tapi nggak tahu market yang nentuin ya. Apakah dia bisa langsung terjun? Bisa aja terjun ke sini. Bisa aja langsung terbang lagi atas. Bisa aja. Udah gila kan? Nggak ada jelas apa-apa, terbang aja tiba-tiba ya. Biarin aja udah. Makanya kita pakai pakai SL aja. Jadi kalau nggak berani jangan entry. Kalau berani boleh entry. Ya sekali lagi ini disclaimer ya. Disclaimer. Bisa aja salah, bisa aja benar. Tapi semua disclaimer. Bapak Ibu tanggung jawab sendiri. Kalau entry, profit sendiri, untung sendiri, rugi sendiri. Yang ya pasti ya. Saya pun sama, entry pun saya berani entry kemarin semalam dapat lumayan ya. Di 2491 saya udah bilang. Itu pun ada resisten satu. Di sini resisten dua. Jadi saya berharap dia kena di resisten satu udah jebol, sekarang resisten dua. Semalam 2491 saya berani entry. Dapat 100 pip. Jadi itu R1. Nah sekarang R2. R2 di sini. Jadi saya berharap dia kena R2. Nggak mungkin langsung R3 lah. Jadi R1 dulu, R2 dulu. Nah, kalau pola seperti ini, saya makanya berani yakin dia akan ke supply satu dan terjun. Ya, at least ke demand lagi nanti. Jadi 600 pip terjun. Itu analisa saya ya. Sekali lagi, ini analisa saya. Mungkin aja bisa benar, bisa salah. Saya nggak tahu. Karena ini hampa. Sebenarnya saya bilang hampa. Kalau hampa ini susah. Sekali itu aja patokannya itu ya. Sehingga apa kita yang entry di sini adalah mencari kesempatan dengan high risk. Bisa profit, bisa SL. Ya sama aja. Trading signal juga sama kan. Ada SL juga. Sama aja. Yang penting ada SL. Nah, sekarang kalau tadi saya bilang kapan seller masuk? Kalau ini kan D1 kan. Jadi kita tunggu D1. Tapi kalau D1 kelamaan, kita bisa langsung masuk ke H4. Nah, ini H4 itu pun sama. Masih tinggi terus ya. Tinggi terus. Lalu nanti di H1, kalau saya perhatikan begini. Ini saya masuk di H1 ya. Nah, H1 ini nggak ada pola juga. Kirinya nggak ada kan? Hampa kan? Nah, kalau hampa, berarti kita berharap sampai area di sini. Jadi kotak ini nih. Dari mulai hari Senin tanggal 19 sampai 23 ya 23 ini ya. Nah, ini dia. Area kotak ini kalau dia ada tanda bearish, CS bearish atau chart pattern reversal, maka itu tanda konfirmasi harga gold akan turun dalam dalam kurung seller masuk. Ya, itu aja. Selama seller belum masuk, kita nggak bisa melawan. Ya, selama si big boys atau market makernya belum masuk, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, apakah aja ini udah terjadi doji kecil? Doji ya, doji ini doji. Tapi bukan bearish, engulfing ataupun chart pattern. Nah, itu di Do teori ada ya. Jadi bisa ikut kelas nanti. Saya udah ajarin waktu itu, sebagian di kelas kelas gratis. Trend reversal. Jadi ini kan trennya masih naik nih. Jadi saya akan cari sell di atas. Ada yang nanya, Pak Jo, kalau begitu saya cari buy sekarang boleh nggak? Boleh aja, tapi risikonya besar. Boleh scalping buy sekarang. Kalau scalping boleh, takutnya dia terjun ke sini. Terus dia naik lagi. Namanya market kan, iseng. Bisa aja begini, baru terjun. Ini jadi ATH baru nanti, kemungkinan besar ya, kalau ada polanya terbentuk. Nah, selama belum ada pola, jadi kita nggak bisa decide dulu. Nah, ini dia tanda-tandanya di sini. Oke, jadi kalau market nanti masuk ke area sini, atau daerah sini, mulai dari sini deh ya, di 2507 sampai 25,
40 gitu ya. Kalau terbentuk bearish engulfing atau chart pattern gitu ya, yang reversal, nah itu kita boleh entry, sell. SL tetap pakai di 24, sorry 2565. Itu paling aman di sini. Kalau di sini ya, pokoknya 300 aja. Atau kalau mau misal contoh terbentuk kayak begini misalnya gitu ya. Nah, gitu ya. SL-nya di atas sedikit, kita masuk sell di sini. Pas dia naik ke atas, cari sell. Jadi banyak faktor cara untuk masuk entry. Gampang sebenarnya. Nanti gampang sekali. Jadi nanti Senin, kalau dia terbang terus 200-300 pip lagi sampai Selasa gitu ya. Berarti ini Senin Selasa misalnya gitu ya. Atau Senin Senin aja dia terbang, atau Senin digabung 2 hari, Senin Selasa dia terbang. Nah, berarti Selasa itu atau Rabu itu kita mulai mencari pola reversal. Jadi kita udah ancang-ancang nih. Jadi targetnya Selasa cari reversal atau Rabu cari reversal. Tapi kalau Senin dia udah kena atas dan langsung terjun lagi, nah itu udah tanda-tanda udah capek dia. Berarti udah siap-siap kita nextnya kita sell aja deh. Jadi kapan kita nge-sell? Jadi ada dua jenis triple trader kalau menurut Dow teori. Orang yang kalau kalau menurut Dow teori tunggu konfirmasi dulu. Jadi 20% terbentuk dulu konfirmasi baru kita entry. Jadi kalau dari 100% kita dapat 80%-nya 20% tunggu konfirmasi. Terbentuk polanya itu turun. Tapi kalau sampai kita berani ambil risiko di sini, sniper. Jadi kalau saya orangnya sniper, sniper entry, saya berani entry di sini. Walaupun belum terbentuk, saya ambil dulu risikonya. Karena saya dapat 100% peluang terjunnya ataupun profitnya. Kalau profit, kalau SL, SL. Tapi kalau menurut Dow teori, dia sampai terbentuk dulu polanya. Ya, polanya ada tuh di Dow teori, bukunya ada ya. Tinggal dibaca aja belajarin. Atau kalau nggak mau baca buku, mau belajar sama saya, ikut kelas SDXM. Nanti ada kelasnya nanti. Ya, setiap bulan saya kasih sekali kelas direkam, ada rekamannya juga. Nah, kalau Dow teori itu tunggu 20% dulu, tunggu confirm. Misalnya contoh ini kan udah menjadi double top misalnya gitu ya, atau menjadi HNS gitu misalnya, atau menjadi bearish engulfing gitu misalnya. Kita entry berikutnya, bukan berarti di ujungnya bukan. Itu resikonya menjadi trader Dow teori dengan nunggu konfirmasi gitu ya. Kita belajar dari yang dasar banget aja, yang konvensional punya, yang pasti-pasti aja. Ya, nggak usah aneh-aneh. Oh ini apa nih Pak Jo? Ini cok, bos, apalah, apalah, apa, inducement lah. Saya bingung, saya nggak ngerti ya. Nah itu jago-jago lah mereka, saya nggak jago. Saya hanya belajar dari buku aja, Dow teori satu. Pokoknya price action aja. Price action, selama belum ada price action, belum bisa ngapa-ngapain. Jadi tunggu aja sampai sedera sini, sampai terbentuk yang tadi, saya bilang. Jadi Senin ngapain? Senin sebaiknya wait and see dulu aja. Wait and see, kalau misalnya dia udah ke sini aman, nah saya berharap dia ke sini, siap-siap nunggu. Entah sore, malam, atau kapan aja kita tunggu kalau terjadi reversal atau pola terjun, seller masuk, nah siap-siaplah terjun ke sini. Karena lumayan, dapatnya 600 pip. Minimal 600 pip. 500 sampai 600. Tapi feeling saya sih 600 nih. Ya, 600 pip. Itu aja sih menurut saya analisa untuk minggu depan dari tanggal 19 sampai 23. Ya, jadi jangan buy dulu kalau bisa. Tunggu kalau kecuali dia turun lagi ya. Kecuali dia turun. Kan kita bicara scalping ya. Sorry scalping. Apa? Intraday. Kalau intraday turun sini boleh cari buy. Sini. Targetnya sih di sini dia. Nah, karena di sini ada patokan ini ada demand juga. Demandnya ada banyak ya. Kalau kecil-kecil masuk ke scalping atau intraday. Ini yang saya analisa adalah semi swing ataupun intraday. Jadi kalau scalping nggak bisa pakai ini ya. Scalping pakai teknik yang berbeda. Nanti video ini saya upload di YouTube supaya bisa dianalisa lagi. Jadi teman-teman yang kejebak di bawah, sell di bawah, mau gimana? Atau yang punya buy di mana di bawah, kapan TP-nya, kapan close-nya, jangan di close dulu kalau bisa. Tunggu sampai di sini close. Kalau ada termasuk seller masuk. Ya, nanti saya akan bikin workshop gratis juga. Trading nggak pakai SL, pakai locking. Itu bisa profit. Ya, orang pakai SL kan, saya ajarin yang nggak pakai SL. Nanti itu di STXM ataupun di umum saya akan kasih. Sekali lagi itu pro and kontra ya. Jadi itu nggak apa saya tunjukin buktinya aja. Tapi nantilah, tunggu sampai saya sempat saya bikin. Terus itu aja.
Jadi silakan sekali lagi ini adalah patokan-patokan kita. Nah, jadi dia pasti udah break ya, dia break resistance berarti kan dia menjadi naik ya. Jadi naik dia mungkin akan begini atau dia begini atau dia begini. Gitu aja sih ya. Mungkin dia nggak langsung kali begini. Nah, setelah itu baru dia terjun. Oke. Mau saya sih nggak sampai 2000, nggak sampai 2.600 dalam bulan Agustus ini. Jadi jangan panik, jangan kena tipuan FOMO orang-orang yang bilang gold bakal ke 2.700. Mungkin, tapi nggak sekarang. Tadi kan kita udah bahas ya. Nggak mungkin langsung dia ke 2.700, nggak mungkin. Dia pasti akan koreksi dulu. Tergantung rangingnya. Makanya kita udah punya patokan ranging kan. Nah itu aja dulu. Sampai rangingnya terbentuk, baru kita bisa ngomong yang lainnya. Selama belum ada bukti, belum ada fakta, kita nggak bisa ngomong. Sampai situ aja. Sampai jumpa di next video saya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang.